advokasi pesisir Cilincing untuk pulihkan lingkungan dan ekonomi nelayan tradisional. Kecamatan Cilincing merupakan wilayah pesisir yang berada di ujung timur dari pesisir utara Jakarta, terdiri atas 7 wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan Sukapura, Kelurahan Rorotan, Kelurahan Marunda, Kelurahan Seper Barat, Kelurahan Seper Timur, dan Kelurahan Cilincing serta Kelurahan Kalibaru. Dari ketujuh wilayah kelurahan tersebut, hanya 3 kelurahan yang secara langsung berbatasan dengan wilayah laut atau disebut sebagai pesisir Cilincing, yaitu Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Cilincing, dan Kelurahan Marunda. Secara geografis, matra laut pesisir Cilincing berada di utara dan matra daratnya di selatan. Di ujung barat berbatasan langsung dengan muara Kali Kresek, kemudian ke arah timur terdapat NPCT-1 atau Newport Kalibaru, Tanggul NCID Kalibaru, Muara Cakungdren, Pantai KBN Marunda, dan pada Pantai KBN Marunda terdapat Pelabuhan KCN Marunda, kemudian Pantai Marunda, dan ujung timurnya adalah Muara BKT. Profil zonasi utama di pesisir Cilincing berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi. Terdiri atas zona industri dan pergudangan, zona jalur hijau, zona taman kota atau taman lingkungan, zona prasarana terminal, dan pada ujung timurnya adalah zona jalur hijau. Program Advokasi Pesisir Cilincing untuk Pulihkan Lingkungan dan Ekonomi Nelayan Tradisional tahun 2021-2024 oleh DPW PNTI Provinsi DKI Jakarta dilatar belakangi dari keprihatinan terhadap kondisi lingkungan pesisir Cilincing yang buruk, kerusakan lingkungan yang terjadi, dan kegagalan banyak pihak termasuk pemerintah dan masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam serta semakin terpuruknya kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan tradisional. Advokasi pesisir Cilincing untuk pulihkan lingkungan dan ekonomi nelayan tradisional adalah perencanaan komprehensif dan kerja kolaboratif dalam rangka mewujudkan aspirasi nelayan tradisional yang diserap oleh DPW PNTI Provinsi di Jakarta, di mana outputnya adalah kebijakan dan implementasi. Program ini juga memperhatikan referensi terkait isu pemulihan pesisir menuju wajah baru pesisir utara Jakarta. Yang pertama adalah pemaparan Wali Kota Administrasi Jakarta Utara dan TGUPP bidang pengelolaan pesisir pada Jumat tanggal 24 Januari 2020 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait 7 aspek utama penataan pesisir Jakarta. Yang poin-poinnya adalah sebagai berikut. Pertama, interkoneksi akses. Kedua, penambahan luas dan peningkatan kualitas pantai publik. Ketiga, pengelolaan persampahan dan sanitasi. Keempat, perbaikan ekosistem pesisir. Kelima, permukiman pesisir layak huni. Keenam, penataan pelabuhan dan dermaga. Dan ketujuh, penataan tanggul pesisir. Referensi yang kedua adalah diskusi publik pemulihan pesisir Pantai Utara Jakarta melalui pertemuan daring pada Senin tanggal 21 Desember 2020. Pejabat Sekda DKI Jakarta yang juga Ketua Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta pada saat itu mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan melanjutkan pembangunan 13 pulau reklamasi, namun melanjutkan pemanfaatan publik untuk 4 pulau reklamasi yang sudah dibangun. Masih pada acara yang sama, Kepala Bapeda Provinsi di Jakarta, Bapak Nasruddin Djoko Surjono, menjelaskan contoh salah satu bentuk pemanfaatan publik dari pantai hasil reklamasi, yaitu untuk jalan kaki dan sepeda santai. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jakarta juga berencana melakukan pembangunan pantai publik di kawasan mangrove Kamal Muara sebagai salah satu bentuk penataan pesisir Jakarta yang berlandaskan pemulihan kawasan serta pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek keadilan sosial dan lingkungan hidup. Berikut ini kami sampaikan statistik Cilincing. Data pertama tentang luas wilayah Kecamatan Cilincing dan data kedua tentang presentasi penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Cilincing. Data ketiga
tentang jumlah penduduk di Kecamatan Cilincing, proyeksi hasil sensus tahun 2010, 2018, dan 2019, dan data keempat, keberadaan fasilitas rekreasi dan kesenian di wilayah Kecamatan Cilincing. Harus diakui bahwa pembangunan infrastruktur dan sektor industri telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pengembangan wilayah pesisir Cilincing. Tetapi pembangunan tersebut berdampak pada rusaknya ekosistem usaha nelayan tradisional yang mengakibatkan terpuruknya kehidupan ribuan nelayan tradisional adalah fakta. Untuk itu, perlu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dan sektor industri dengan upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir Cilincing, khususnya nelayan tradisional. Ada 4 tujuan dalam advokasi pesisir Cilincing. Pertama, memulihkan pesisir Cilincing sebagai entitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjamin keberlangsungan hidup masyarakat nelayan tradisional. Yang kedua, memulihkan pesisir Cilincing yang berorientasi pada kepentingan ekologis dan ekonomi masyarakat nelayan tradisional. Yang ketiga, memulihkan pesisir Cilincing melalui upaya peningkatan kapasitas sosial dan penguatan keberdayaan masyarakat untuk menyuarakan dan mengusahakan hak-haknya melalui pengaturan, penegakan, dan penerapan kebijakan publik. Sedangkan yang keempat adalah memulihkan pesisir Cilincing melalui upaya peningkatan kapasitas sosial yang menguatkan keberdayaan masyarakat untuk berperan serta dalam penanggulangan, pengendalian, dan pencegahan pencemaran sampah dan limbah ke ekosistem pesisir Cilincing. Sedangkan sasaran advokasi pesisir Cilincing fokus pada peningkatan proporsi dan kualitas ruang terbuka hijau. Hal tersebut terkait dengan Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan pengaturan zonasi. Target prioritas advokasi untuk pulihkan lingkungan yang pertama adalah advokasi pantai publik dan zonasi jalur hijau RTH Tanggul NCID atau PT PIN Kalibaru. Terwujudnya pantai wisata Kalibaru dengan zonasi hijau rekreasi dengan konsep pengelolaan Community Based Natural Resources Management. Dengan konsep pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, pantai wisata Kalibaru diharapkan dapat menjadi ruang usaha alternatif bagi nelayan tradisional dalam sektor ekonomi kreatif untuk peningkatan pendapatan keluarga nelayan tradisional. Yang kedua adalah advokasi RTH pantai antara Muara Cakung Dren dengan Muara Kali Blencong. Pantai berada di belakang PT Global Terminal Marunda. Lahan pantai diklaim sebagai milik PT KBN. Pada sisi timur pantai terdapat proyek pembangunan pelabuhan PT Karya Citra Nusantara atau pelabuhan KCN Marunda dengan konsesi lahan seluas kurang lebih 100 hektar. Berdasarkan data yang kami miliki, pembangunan pelabuhan KCN Marunda telah menyalahi aturan Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan pengaturan zonasi. Selain itu, pembangunan pelabuhan KCN Marunda juga menyalahi prinsip-prinsip reklamasi. Advokasi fokus untuk menghentikan ekspansi pembangunan pelabuhan KCN Marunda sampai hanya 2 pier dengan memperpanjang daratannya dari 500 meter menjadi 1000 meter ke arah laut. Pelabuhan KCN Marunda tetap dapat mengejar target panjang dermaga 5.000 meter. Dan sisa lahan yang tersedia kami advokasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dijadikan lahan restorasi mangrove sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem usaha nelayan tradisional. Yang ketiga adalah advokasi RTH pantai antara Muara Kali Blencong
dengan muara BKT. Posisi lahan berada pada tanah PT Pembangunan Jaya Ancol di belakang Rusun Marunda Blok B dan lahan pantai yang diklaim sebagai lahan PT KBN Marunda. Zonasi lahan S7 atau subzona prasarana terminal. Lahan PT Pembangunan Jaya Ancol seluas 2,6 hektar yang dibeli pada tahun 2013 dari Haji Nur Ali semula direncanakan sebagai pantai publik. Pada lahan tersebut telah terdapat vegetasi mangrove dengan tutupan sekitar 8.000 meter persegi. Sedangkan pada pantai yang diklaim sebagai milik PT KBN merupakan perairan dangkal. Potensi kedua lahan tersebut untuk kawasan restorasi mangrove dapat mencapai luas sekitar 7-8 hektar. Pada zona ini, pelabuhan dan kawasan restorasi mangrove dapat berdampingan. Bila saja rencana pembangunan pelabuhan kelak dilakukan dengan mengikuti tata cara reklamasi yang benar, seperti pada pembangunan pelabuhan Newport Kalibaru atau pada pelabuhan PT Marunda Center. Advokasi fokus pada upaya mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil alih lahan PT Pembangunan Jaya Ancol yang semula diperuntukkan sebagai pantai publik dan meminta kepada pemerintah pusat untuk melepaskan privatisasi pantai oleh PT KBN Marunda untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam dan menjaga ekosistem usaha nelayan tradisional. Sesungguhnya pemerintah dapat melakukan ini dengan menegakkan kebijakan aturan garis sempadan pantai. Yang keempat adalah advokasi RTH di sisi BKT Marunda yang berbatasan dengan Desa Segara Makmur, Bekasi. Lahan yang berada di seberang BKT Marunda yang masih masuk dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan pengaturan zonasi. Status zonasi lahan tersebut adalah H4 atau subzona jalur hijau. Berdasarkan kajian awal, luas lahan tersebut diperkirakan pada kisaran antara 5 sampai dengan 10 hektar. Mengingat aktivitas industri dan lalu lalang kendaraan besar yang memacetkan, menimbulkan tingkat polusi yang relatif tinggi di wilayah Kecamatan Cilincing. Untuk itu, kehadiran hutan kota di wilayah perbatasan antara Kecamatan Cilincing dengan Desa Segara Makmur sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir Cilincing. Hutan kota pesisir di sisi BKT Marunda mempunyai nilai strategis baik secara ekologi maupun secara ekonomi. Untuk itu, fokus advokasi pada zona ini adalah mengusulkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merubah status zonasi dari H4 atau jalur hijau menjadi H1 atau subzona hutan kota. Sedangkan target prioritas advokasi pesisir Cilincing untuk pulihkan ekonomi itu terdiri dari 2 elemen. Yang pertama adalah pembangunan sentra ekonomi nelayan Cilincing dan yang kedua adalah perbaikan kampung nelayan Cilincing. Output advokasi pesisir Cilincing untuk pulihkan lingkungan dan ekonomi nelayan tradisional adalah terwujud dan terintegrasinya
elemen-elemen pemulihan lingkungan dan ekonomi yang terdiri atas Pantai Wisata Kalibaru, Sentra Ekonomi Nelayan Cilincing, Hutan Wisata Mangrove Cilincing, Hutan Wisata Mangrove Marunda, Taman Hutan Kota Pesisir. Terintegrasinya elemen-elemen pemulihan ini dengan situs-situs budaya yang ada di wilayah Kecamatan Cilincing, maka wilayah Kecamatan Cilincing akan menjadi destinasi wisata pesisir unggulan di Provinsi DKI Jakarta. Destinasi wisata pesisir Cilincing akan semakin menjadi primadona apabila pemerintah mampu menghadirkan waterway sebagai alternatif transportasi yang terkoneksi dan terintegrasi dengan moda transportasi darat. Demikian dari kami, anak-anak pesisir. Terima kasih.